يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah qanitan yang tunduk kepada Allah, wa lam yakun minal musyrikin, dan beliau tidak pernah termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang Hanafiyah adalah agama tauhid dan bebas dari syirik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh apa yang dimaksudkan dengan agama Hanafiyah di sini, yaitu an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan untuknya. Hunafa'a, lurus. Ya. Jadi agama yang lurus itu adalah agama tauhid dan agama yang bebas dari segala bentuk kesyirikan. Dan inilah yang disebutkan dengan agama Islam. Ya. Agama Islam adalah agama tauhid, agama yang bersih dari kesyirikan. Jadi syirik adalah perkara yang sangat jauh dari Islam, sangat jauh dari agama tauhid. Tapi subhanallah, banyak ritual-ritual syirik yang dibungkus dengan agama. Padahal itu adalah perbuatan syirik, tapi dijadikan sebagai ritual-ritual agama, seolah-olah itu adalah bagian dari agama Islam. Jadi tidak mungkin di dalam Islam ini ada ajarannya yang berbau syirik. Makanya orang yang melakukan kesyirikan, dia telah membatalkan keislamannya. Waliyadzubillah. Dan karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tauhid ini adalah perintahnya, maka Allah jadikan tauhid ini sebagai sumber kebaikan, terutama sebagai sumber kebaikan hati kita. Makanya kata Syekh di sini, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua manusia dan Allah menciptakan mereka. Semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkannya. Dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Maka ibu dan akhwat yang dirahmati Allah, tidak ada perkara yang paling bermanfaat bagi diri kita melebihi manfaat yang kita dapatkan dari tauhid. Karena inilah perintah terbesar Allah, dan inilah yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala anfa'a lil qalbi min at-tauhid wal ikhlas ad-din lillah wala adar alaihi min asy-syirk min al-isyrak. Tidak ada perkara yang lebih bermanfaat untuk hati, tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati melebihi manfaat tauhid dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang paling memudaratkan hati kita melebihi syirik. Karena ibu dan akhwat dirahmati Allah, apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita itulah sumber kebaikan terbesar bagi kita. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang
dan yang bertentangan dengan tujuan kita diciptakan, itulah yang menjadi sumber malapetaka bagi kita, yang menjadi sumber keburukan bagi diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, dan juga Allah ciptakan mereka semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Li'amuruhum bi'ibadati la lihtiyaji ilaihim. Aku ciptakan jin manusia untuk aku perintahkan mereka beribadah, bukan karena aku butuh kepada mereka. Makanya setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan dan keperkasaan, Subhanahu wa taala. Ini agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua manusia dengan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa perintah untuk bertauhid ini adalah perintah yang membawa kebaikan untuk alam semesta. Perintah yang membawa kebaikan untuk setiap orang. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, kita tidak akan pernah baik urusan kita kecuali dengan kita mentauhidkan Allah. Selama kita berbuat syirik, maka keburukan-keburukan akan terus kita dapatkan. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa man tadabbara ahwal al-alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuh wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang merenungi keadaan dunia ini, maka dia akan dapatkan semua bentuk kebaikan yang ada di muka bumi ini sebabnya adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan keberkahan langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka berupa beribadah kepada Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalu kami hukum mereka dengan sebab perbuatan mereka. Jadi kebaikan di muka bumi ini akan kita dapatkan apabila kita kembali kepada agama Allah, kembali bertauhid dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau umat ini tidak beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka dhullan, kehinaan, la yanzi'uhu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang dimaksudkan seperti ini di dalam hadis ini, agama yang seperti apa?
tentu agama yang murni yang Allah perintahkan Nabi SAW sebagaimana dalam ayat tadi, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin, katakan aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang merenungi keadaan alam, maka dia dapatkan semua kebaikan di muka bumi ini sebabnya adalah bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wa kullu syarrin fil alam wa kullu syarrin fil alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dhalik fasababuhu mukhalafatur rasul wa da'watu ila ghairillah. Dan juga apabila orang merenung, maka dia akan dapatkan semua bentuk keburukan di alam semesta ini dan semua bentuk fitnah, bencana, kekeringan dikuasai oleh musuh. Sebabnya adalah karena menyelisih Rasul dan beribadah kepada selain Allah. Wa man tadabbara hadha haqqat tadabbur, barang siapa yang merenungi ini dengan sebenarnya, wajada hadzal amr kadzalik fi khassati nafsi, dia akan dapatkan perkara ini ada pada dirinya. Artinya apabila orang itu ikhlas beribadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Dia akan mendapatkan keberkahan hidup, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan ketenangan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan wanita dan dia beriman. Iman yang dimaksudkan di sini adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu iman yang tidak bercampur dengan syirik. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Jadi perhatikan ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah. Apabila kita mendapatkan kebaikan, maka sebab utamanya adalah karena ibadah. Apabila kita dapatkan keburukan dalam diri kita, maka sebab utamanya adalah kesyirikan dan maksiat. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ma nazala bala'un illa bidam wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah terjadi bala, bencana, melainkan karena dosa, dan tidak akan diangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Telah nampak kerusakan di muka bumi disebabkan karena ulah manusia. Kerusakan yang paling besar di muka bumi ini adalah kesyirikan, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melalaikan ibadah kepada Allah, ibu dan akhwat dirahmati Allah, kesulitan-kesulitan akan kita dapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau yang sahih. Beliau meriwayatkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi tafarraq li ibadati mala'tu sadraka ghina." Wahai hambaku, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa illam taf'al, kalau engkau tidak lakukan, artinya tidak beribadah kepada Allah, mala'tu sadraka syughlan, maka aku akan penuhkan hatimu dengan kesibukan. Ya. Maka hati-hati meninggalkan ibadah karena alasan sibuk. Ya. Tidak mengaji karena alasan sibuk. Nanti Allah akan menghukumnya dengan terus sibuk. Tidak beribadah kepada Allah karena alasan sibuk kerja. Nanti Allah akan jadikan dia akan senantiasa sibuk dan tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah.
Dan ini hukuman yang paling keras dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika seseorang tidak punya waktu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Waliyadu billah. Apabila kita tidak beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli lagi dengan kita. Nabi SAW bersabda, "Man ja'ala al-humum hamman wahidan kafahu Allahu hamma dunyah." Barang siapa yang menjadikan perhatian terbesarnya adalah tentang akhirat, yaitu tentang beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan dia dari urusan-urusan dunianya. Itu Allah akan mudahkan urusan-urusan dunianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kecukupan. Allah akan jadikan dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Mau sedikit ataupun banyak, dia akan merasa cukup. Dan inilah kekayaan yang sebenarnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina kathratul 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukanlah banyak harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Kaya hati ini akan kita dapatkan ibu-ibu apabila kita memikirkan ibadah kita kepada Allah, apabila kita perhatian dengan ibadah kita kepada Allah, apabila kita berusaha ikhlas beribadah hanya kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak lakukan, wa man ja'ala humum tasya'abat haula dunya, barang siapa yang menjadikan perhatiannya bercabang-cabang hanya berkaitan dengan dunia, lam yubalillahu bi ayyi awdiyatin halak, maka Allah tidak akan peduli di tempat mana dia akan binasa. Tidak dipedulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'rada fa'aradallahu anhu, dia berpaling dari Allah maka Allah berpaling darinya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa dengan Allah. Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Jadi ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, sangat bahaya apabila kita meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi rahimahullah, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan kita dapatkan diri kita apabila kita mentauhidkan Allah, apabila kita beribadah hanya kepada Allah. Dan begitu juga masyarakat. Suatu masyarakat akan baik, akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dari langit dan bumi apabila mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak mentauhidkan Allah, kufur kepada Allah, maka Allah akan cabut.